Pemirsa, aksi pengeroyokan atau main hakim sendiri ini kerap terjadi akhir-akhir ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung di Berita Sore Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Unsud. Selamat sore, Prof. Hipnu. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Prof. Hipnu, sebelumnya terima kasih telah bersedia untuk berbincang bersama kami di Berita Sore. Dan langsung saja saya ingin bertanya pendapat Prof. Hipnu mengenai kasus di Tabanan, Bali, di mana seorang ayah yang diduga mencuri ayam ini dikeroyok hingga meninggal dunia. Prof melihatnya ini seperti apa? Mencuri jelas salah, terlebih polisi menyebutnya adalah seorang residivis. Tapi main hakim sendiri tanpa memandang asas praduga tak bersalah, ini juga tidak dibenarkan, Prof. Ya, betul, Pak. Jadi ini suatu tindakan yang berlebihan dan ini merupakan tanggung jawab bersama, apakah itu masyarakat termasuk kepolisian. Ya. Karena tindakan-tindakan yang terkait seperti itu namanya dalam bahasa hukum exonerating. Exonerating itu main hakim sendiri. Sehingga dalam seperti ini, dalam negara hukum tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Apakah karena memang karena penegak hukum juga kurang gercep, itu Mbak? Lah, disitulah yang terjadi. Akhirnya tindak pidana terkait dengan pencurian ayam menimbulkan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati orang lain. Ini ada dua di mana tindak pidana terkait dengan pencurian ayam, saya kira itu nanti juga ada suatu proses ya. Tapi karena sebagai pelakunya kan masih ada ini, pelakunya masih ada. Termasuk sekarang kejahatan yang dilakukan oleh kelompok orang tadi ini harus diproses hukum sebagai negara hukum. Baik, Prof. Hipnu, polisi sebetulnya juga telah menangkap terduga pelaku pengeroyokan dan menurut Anda proses hukumnya ini akan seperti apa, Prof? Karena kesulitannya adalah penentuan peran pelaku terkait dengan siapa yang memukul pertama, siapa yang memberikan pukulan fatal, bahkan siapa yang kemudian melakukan provokasi begitu. Ya, ini saya kira tidak mudah, Mbak. Apalagi menurut saya mudah, karena lokus jelisnya jelas ada, temposnya juga sudah ada, tersangkanya juga ada, lah, disitulah bagian dari penyertaan nantinya. Penyertaan itu ada suatu kehendak yang mungkin sama di antara pelaku yang ada. Nah, disitulah nanti ketika saksi itu ada, ini sekian jalan. Setelah investigasi ada konfrontasi. Konfrontasi itu antara saksi satu dengan saksi yang lain dan bukti yang lain. Kan sekarang itu dalam KUHP baru ada bukti, barang bukti. Barang bukti itu akan berbunyi, Mbak. Barang bukti itu apa? Kalau kita lihat dalam KUHP itu alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana. 2, syarat, sarana untuk objek tindak pidana. Ketiga, hasil tindak pidana. Itu akan dikonfirmasi. Makanya saksi-saksi yang diperiksa itu akan dikonfirmasi terhadap pelaku yang lain. Disitulah saya kira kejelian penegak hukum yang di Bali untuk melakukan identifikasi pelaku siapa yang sebenarnya, siapa yang pelaku utama, begitu. Baik, dan mirisnya bahwa fenomena main hakim sendiri ini tidak hanya terjadi di Tabanan, Bali, tetapi juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia begitu. Di mana fenomena main hakim sendiri ini sebetulnya bagaimana di mata KUHP baru, Prof? Apakah ada batasan antara ikut-ikutan memukul menjadi tindakan pembunuhan yang kemudian disengaja atau bahkan berencana begitu? Ya, konsep main hakim sendiri dalam KUHP baru nggak ada. Jadi tindak pidana main hakim sendiri yang diatur dalam pasal itu nggak ada. Yang ada adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap pengeroyokan tadi. Lah, disinilah yang akan dilakukan suatu pengungkapan perkara nanti. Oleh karena itu dari klarifikasi nanti masing-masing saksi begitu dikonfrontasi, begitu diidentifikasi mana sebetulnya pelaku utama. Karena keterangan saksi itu bernilai apabila berhubungan dengan saksi yang lain. Keterangan saksi bernilai apabila dengan bukti-bukti yang lain. Lah, bukti-bukti itu harus komprehensif. Dari kelima itu, mana yang sebagai bentuk ide dasar sebagai ulama, mana yang sebagai ikut-ikutan untuk melakukan tindak pidana. Disitulah nanti akan terjadi bobot
pidana yang dilakukan. Karena itu masuk kualifikasi kalau di KUHP Nasional itu 466, tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Sampai 13 tahun kalau nggak salah itu. Memang kalau hukumannya KUHP Nasional dengan KUHP yang lama, itu lebih berat yang lama, Mbak. Oke. Karena KUHP yang baru lebih ringan, karena orientasinya adalah rehabilitatif, bahkan restoratif. Kira-kira. Baik. Jadi artinya dengan KUHP baru, ada kemungkinan bahwa kasus ini bisa diselesaikan secara restoratif justice begitu, Prof? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ini apalagi sampai meninggal ya. Baik. Iya, nggak bisa. Ini sebagai bentuk pembelajaran ke depan. Makanya sekarang pertanyaannya dalam hal perkara restoratif justice itu kejahatan yang diancam di bawah 5 tahun. Ini Baik. di atas 5 tahun. Baik. Jadi nggak mungkin, Mbak, gitu, Mbak. Oke, Prof. Dan membahas terkait dengan kasus main hakim sendiri yang kerap kali terjadi di Indonesia begitu. Sebetulnya apa faktor yang membuat fenomena main hakim sendiri dengan pengeroyokan ini kerap terjadi begitu? Apakah ini mencerminkan rendahnya pengetahuan hukum di masyarakat ataukah ini terkait dengan krisis kepercayaan terhadap penegak hukum? Atau seperti apa nih, Prof? Ya, banyak faktor, Mbak. Banyak faktor. Memang karena situasi seperti ini, kadang masyarakat juga ketem kalau orang bisa marah besar gitu loh. Apalagi kalau memang residif, apalagi kalau memang meresahkan masyarakat. Itu sudah luar biasa. Nah, demikian juga terjadi karena memang faktor-faktor lingkungan. Sumbu pendek. Nah, itu yang terjadi juga bisa menjadikan marah. Yang ketiga juga kecepatan penegak hukum untuk mengantisipasi terjadinya atau tidak pidana. Apalagi lokasi daerah yang mungkin sumbu pendek. Nah, itulah juga bagian dari pemetahan sebagai bentuk Kamtipmas untuk melakukan pemetaan mana-mana yang rawan, mana-mana yang tidak. Sehingga kejahatan-kejahatan yang dilakukan bisa diantisipasi untuk tidak terjadi main hakim sendiri. Gitu. Baik. Lantas bagaimana kemudian seharusnya para penegak hukum bertindak tegas agar ada pesan kuat bahwasannya main hakim sendiri ini adalah kejahatan serius begitu, Prof? Ya, pertama memang kita harus ada suatu pencegahan-pencegahan. Ataupun kaitannya kalau di masyarakat ya kaitannya dengan preventif lah, tindakan preventif. Kan ada Babinsa, ada Kamtipmas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, karena preventif tidak bisa, tapi juga bagian dari represif. Karena represif itu bagian sebagai bentuk negara hadir dalam rangka penanggulangan kejahatan. Jadi jangan sampai penanganan itu menjadi lambat. Itu yang terjadi. Oleh karena itu dalam seperti ini pihak-pihak masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, penegak hukum harus bahu-membahu dalam rangka untuk menghindarkan terjadinya main hakim sendiri atau kejahatan-kejahatan yang timbul di dalam masyarakat yang menimbulkan meresahkan dalam suatu masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih atas pandangannya Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana UNSUD telah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat, Prof. Terima kasih. Ya.